Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hakim dari kelompok 7. Di sini akan menjelaskan materi tentang mudharabah musyarakah. Di sini yang akan saya jelaskan terdapat 4 hal. Ada ketentuan umum, ada ketentuan hukum, ketentuan akad, dan ketentuan penutup. Yang pertama ada ketentuan umum. Pengertiannya yaitu, di sini ketentuan umum berisi pengertian ya. Mudharabah musyarakah adalah bentuk akad mudharabah di mana pengelola atau mudharib menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut. Yang kedua, ada ketentuan hukum. Ketentuan hukum di sini berisi mudharabah musyarakah. Ketentuan hukum mudharabah musyarakah boleh dilakukan oleh lembaga keuangan syariah karena merupakan bagian dari hukum mudharabah. Yang ketiga, ada ketentuan akad. Di sini berisi yang pertama, akad yang digunakan adalah akad mudharabah musyarakah, yaitu perpaduan akad mudharabah dan musyarakah. Yang kedua, LKS sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama nasabah. LKS sebagai pihak yang menyertakan dananya atau mustarik memperoleh bagian keuntungan berdasarkan porsi modal yang disertakan. Yang keempat, bagian keuntungan sebagai mudharib dengan nasabah dana sesuai dengan nisbah yang disepakati. Apabila terjadi kerugian, maka lembaga keuangan syariah sebagai mustarik menanggung kerugian sesuai dengan porsi modal yang disepakati. Lalu di sini berisi persyaratan pembiayaan. Yang pertama, dalam hal pembiayaan atas dasar akad mudharabah musyarakah, pengelola dana atau mudharib menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Kegiatan usaha nasabah tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Yang ketiga, jangka waktu pengembalian dana dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan BPRS dan nasabah. Yang keempat, pembiayaan diberikan dalam bentuk uang atau barang, bukan dalam bentuk piutang atau tagihan. Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk uang, maka harus dinyatakan secara jelas jumlahnya. Dalam hal pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar dan dinyatakan secara jelas jumlahnya. Lalu, BPRS memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah, walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah. Antara lain, BPRS dapat melakukan review dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dari nisbah yang disepakati. Nah, ini bisa dibaca sendiri ya. Nisbah bagi hasil disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu pembiayaan kecuali atas dasar kesepakatan para pihak. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana atau mudharib dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan. Kerugian usaha nasabah pengelola dana atau mudharib yang dapat ditanggung oleh BPRS pelaku pemilik dana atau sahib mal adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan, kecuali jika nasabah melakukan kecurangan, lalai, atau menyalahi perjanjian yang mengakibatkan kerugian usaha. Lalu BPRS melakukan analisis atas permohonan pembiayaan dari nasabah yang antara meliputi aspek personal berupa analisa karakter atau aspek usaha antara meliputi analisa kapasitas usaha, keuangan, dan prospek usaha. Lalu kesepakatan pembiayaan dituangkan dalam perjanjian tertulis atau bentuk lain yang dapat dibersamakan itu. Nah, ini lanjutannya bisa dibaca sendiri. Lalu di sini ada karakteristik usaha. Di sini ada karakteristik yang pertama menggunakan uang rupiah, lalu pembiayaannya dapat dilakukan untuk modal kerja, juga pembiayaannya dapat dilakukan untuk UMK atau yang lainnya, baik itu UMK maupun tidak. Lalu menetapkan plafon tertentu dan ditetapkan jangka waktu tertentu. Berjenjang, pencairannya fleksibel, pencairan pembiayaan bisa sekaligus maupun bertahap, pengembalian biayaannya juga itu bisa secara berkala maupun sekaligus pada akhir pembayaran, kefleksibilitasan bagi hasil, dan dapat meminta jaminan. Lalu ada tujuan atau manfaat adanya akad ini mudharabah musyarakah. Yang pertama bagi BPRS sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dan juga memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola nasabah. Bagi nasabah memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dan BPRS.
Yang keempat, ketentuan penutup. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak mencapai kesepakatan melalui musyawarah. Yang kedua, fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika kemudian hari ternyata terdapat keluaran akan diubah dan disemurakan sebagaimana mestinya. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi kelompok 7. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan atau ketidakjelasan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.